Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang uji validitas dan reliabilitas. Ketika memutuskan melakukan penelitian kuantitatif, instrumen memegang peranan penting dalam penelitian karena instrumen yang baik akan menghasilkan penelitian yang baik pula. Namun, jika pengerjaan instrumen sudah buruk di awal, tentu hasil penelitian yang dihasilkan tidak dapat memberikan informasi yang diharapkan seperti yang tercantum pada tujuan penelitian. Jangan sampai karena instrumen yang buruk inilah kita harus mengulang pengambilan data yang tentu saja membuat energi dan waktu menjadi terbuang. Oleh karena itu, sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, instrumen perlu diuji terlebih dahulu untuk melihat kelayakannya. Ada dua jenis uji yang bisa digunakan oleh peneliti, yaitu validitas dan reliabilitas. Sebelum menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas, kalian perlu tahu dulu bahwa uji validitas dan reliabilitas ini kita gunakan pada data penelitian. Data penelitian itu terbagi dua, data primer dan data sekunder. Nah, kalau data primer itu biasanya menggunakan instrumen berupa instrumen atau alat. Nah, interview, kuesioner, atau observasi. Jadi data primer ini digunakan itu di mana peneliti bertemu langsung dengan responden. Jadi nanti peneliti akan melakukan interview kepada responden atau menyebarkan kuesioner ataupun melakukan observasi. Sedangkan kalau sekunder ini contohnya laporan keuangan, data yang diperoleh dari laporan keuangan, data BPS, data dari BI dan OJK. Nah, sekunder ini data yang diperoleh bukan langsung dari responden, tetapi dari pihak lain. Contohnya yang seperti saya sudah sebutkan. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas ini, yang kita akan gunakan di sini adalah instrumen pengumpulan dengan menggunakan kuesioner. Nah, dengan menggunakan kuesioner. Selain dari data-data yang ada, jadi yang menggunakan uji validitas dan reliabilitas adalah itu data yang menggunakan instrumen data primer yang menggunakan instrumen kuesioner. Sedangkan untuk kenapa data sekunder tidak diuji validitas dan reliabilitas? Karena data sekunder itu data terpublikasi sudah memenuhi kriteria valid dan reliable. Jadi dia tidak perlu diuji lagi validitas dan reliabilitasnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian uji validitas. Suatu instrumen dikatakan valid atau memenuhi validitas apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, penggaris adalah instrumen untuk mengukur panjang, tapi tidak bisa mengukur berat. Artinya, penggaris adalah instrumen yang valid untuk mengukur panjang, tetapi tidak valid untuk mengukur berat. Nah, validitas ini ada macam-macam. Yang pertama adalah validitas konstruk. Validitas ini bersifat teoretik dan dinilai oleh orang yang ahli pada bidangnya, misalnya dosen. Dalam hal ini, seorang pakar akan menilai berdasarkan keilmuan apakah instrumen yang dibuat secara teoritis sudah memenuhi syarat atau belum. Yang kedua, ada validitas konten atau isi. Validitas ini untuk menilai apakah butir pernyataan yang dibuat sudah sesuai dengan indikator yang ada. Sama dengan validitas konstruk. Validitas ini juga dinilai oleh orang yang pakar dalam bidangnya. Dalam validitas ini juga dilihat apakah ada butir pernyataan yang ambigu, struktur kalimat yang salah, petunjuk tidak jelas, atau jawabannya mudah ditebak. Yang ketiga ada validitas butir tes. Validitas ini menunjukkan derajat kepercayaan suatu instrumen melalui teknik statistik. Untuk melakukan ini, peneliti harus menguji coba instrumen ke sejumlah responden untuk mengetahui skor validitas sebelum instrumen tersebut benar-benar digunakan dalam penelitian. Semoga bisa dipahami ya penjelasan mengenai validitas ini. Yang berikutnya adalah reliabilitas. Apa itu? Reliabilitas adalah keajekan instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian harus dapat dipercaya, harus konsisten dan relevan.
Jika suatu instrumen dikatakan reliable, maknanya adalah instrumen tersebut dicobakan dalam waktu yang berbeda pada orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang relatif sama. Sebagai contoh, tes ujian masuk perguruan tinggi. Biasanya soalnya tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Hal ini karena tes sudah memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Di video kali ini, kita akan membahas secara khusus cara menganalisis instrumen untuk melihat validitas dan reliabilitasnya. Untuk lebih memahami mengenai uji validitas, kalian simak baik-baik video berikut ini. Tapi sebelum membahas tentang uji validitas lebih lengkap dengan contoh soal, kalian harus pahami dulu apa itu instrumen penelitian seperti yang sudah saya jelaskan di awal materi tadi. Dulu, apa sih itu instrumen penelitian? Nah, instrumen penelitian ini biasanya digunakan sebagai alat untuk seorang peneliti itu memperoleh informasi dari responden yang ingin diukur gitu. Jadi ini merupakan suatu alat gitu ya. Seringnya misalnya kita pengen mengukur berat badan, kita pakai alat namanya timbangan. Atau kalau di dalam sebuah penelitian misalnya di dalam penelitian kualitatif, misalnya kita pengen melihat variabel kejujuran. Berarti alatnya apa? Alatnya misalnya menjawab pertanyaan dengan cepat misalnya. Nah, seperti itu. Jadi instrumen penelitian itu dikatakan baik jika memenuhi 5 kriteria. Yang pertama valid, kemudian reliable, sensitif, objektif, dan visible. Kemudian yang pertama ini adalah validitas ya, atau valid. Nah, pengertian dari validitas itu sendiri yaitu kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Jadi ini valid, artinya alat yang digunakan itu benar-benar bisa digunakan untuk mengukur apa yang ingin kita ukur. Tadi dicontohkan misalnya untuk mengukur berat suatu benda, maka butuhkan alat yang namanya timbangan gitu kan. Kemudian ketika ingin mengukur suatu panjang benda, berarti dibutuhkan alat namanya meteran misalnya. Nah, itu adalah kecocokan. Jadi ketepatan suatu alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang ingin kita ukur. Nah, dari validitas itu sendiri ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada validitas rupa, kemudian validitas isi, validitas kriteria, validitas konstruk. Nah, ini pengertiannya kalian bisa baca sendiri. Kita langsung aja untuk menghitung cara validitas, menghitung apakah alat instrumen yang digunakan itu valid atau enggak. Nah, ini ada beberapa pendapat bahwa instrumen penelitian itu dikatakan valid ketika yang pertama koefisien korelasi produk momennya melebihi 0,3. Nah, ini pendapatnya Aswar dan Sugiono. Jadi sebenarnya semakin tinggi persentase ini, maka kevalidannya berarti semakin kuat, semakin valid, semakin terpercaya. Jadi semakin alat itu benar-benar bisa menunjukkan apa yang ingin kita ukur. Nah, 0,3 ini masuknya masih lemah ya. Jadi di atas lagi 0,7, 0,8 itu akan menunjukkan tingkat validitas yang lebih kuat lagi. Jadi semakin besar nilai R-nya melebihi angka dari 0,3 mendekati angka 1 itu semakin valid atau semakin kuat ya ketepatan alat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ketika koefisien korelasi produk momen atau ini R hitungnya nanti lebih besar dari nilai R tabel. Nah, sehingga nanti kita akan mencari nilai R tabel. Jadi untuk menghitung R tabel nanti kita membutuhkan nilai alfa atau tingkat resikonya, tingkat errornya sama aja yaitu cuma sinonim. Kemudian jumlah N dikurangi 2. N itu adalah jumlah sampel. Nah, itu yang kita butuhkan untuk menghitung nilai R tabel. Kemudian nilai signifikansi kurang dari alfanya atau tingkat errornya. Nah, ini bisa kita lihat langsung sebenarnya di
SPSS-nya nanti di output itu langsung keluar tingkat signifikansinya. Kalau di bawah alfanya maka itu dikatakan valid gitu. Nah, alfanya biasanya untuk ilmu sosial ditetapkan 0,5. Jadi semakin kecil itu semakin bagus. Artinya apa? Artinya tingkat kesalahan dari suatu penelitian itu semakin kecil gitu. Jadi misalnya kita menerapkan sebagai seorang peneliti tingkat kesalahan dari penelitian kita adalah 0,1. Artinya apa? Artinya 99% berarti udah pasti benar hasil penelitiannya nanti. Tapi di ilmu sosial biasanya 0,5 itu sudah dianggap paling tepat gitu. Jadi artinya 95% hasilnya itu signifikan atau terpercaya, errornya cuma 5% gitu. Kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung nilai R produk momen tadi ya, R hitungnya ini adalah rumusnya. Nah, di sini langsung aja ke contoh soal. Contoh soalnya di sini yaitu misalnya ada 10 responden yang kita minta untuk mengisi kuesioner dan kita punya 4 pertanyaan sebagai alat instrumennya. Masing-masing pertanyaan itu dijawab dengan menggunakan skala Likert ya, yaitu 1 sampai 5. Jadi 1 ini yang paling rendah sampai 5 yang paling tinggi. Misalnya pertanyaan tingkat kepuasan misalnya ya. Biasanya 1 itu sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 netral, 4 puas, 5 sangat puas. Nah, itu seperti itu. Kemudian di data ini adalah responden 1 sampai 10. Ini adalah pertanyaan A, pertanyaan B, C dan D, dan ini adalah jawaban masing-masing responden. Jadi untuk responden pertama dia menjawab pertanyaan A itu angkanya 4. Berarti tadi puas ya. Kemudian 3 netral, 4 puas, 3 netral gitu. Nah, seterusnya. Nah, ini kita pengen tahu apakah alat yang kita gunakan itu sudah valid, sudah benar-benar bisa untuk digunakan mengukur apa yang ingin kita ukur, variabel yang kita ukur atau belum. Itu kita gunakan alat yang namanya uji validitas. Nah, caranya di sini kita perlu menjumlahkan skor jawabannya dulu. Kita tambahkan satu kolom di sini yaitu total. Jadi di sini ditambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 14 masing-masing responden ya sampai ke responden ke 10. Kemudian uji validitas setiap butir pertanyaan. Setiap pertanyaan, setiap butir diidentifikasi menjadi variabel X dan total jawaban menjadi variabel Z. Ini nanti jadi variabel Z-nya. Nah, kemudian langkah yang ketiga menghitung nilai R tabel. Nah, nilai R tabel ini kita harus melihat tabel R-nya. Tadi sudah ditetapkan ya bahwa N-nya jumlah respondennya adalah 10, alfanya 0,05 dan untuk mencari nilainya tadi kita butuh alfa 0,05 dan N-1 10 min 2. Kemudian nanti kita lihat pada tabel R-nya. Oke, untuk tabel R-nya kalian bisa lihat di tabel R tadi N-2 ya. Jadi N-nya jumlah respondennya 10 dikurangi 2 8. Kemudian tadi alfanya adalah 5%. Maka kita tarik ke sini, ini 8, ini 5%, diperolehlah angka 0,707. Nah, ini adalah nilai dari R tabel. Nah, ini tadi ya nilai R tabelnya menjadi 0,707. Kemudian setelah kita tahu nilai R tabel, kita perlu membandingkan dengan nilai R hitungnya. Nilai R hitungnya tadi kita anggap pada masing-masing pertanyaan A, B, C, D tadi kita anggap itu sebagai variabel X. Jadi ini untuk pertanyaan A-nya dulu. Jadi alat instrumen yang pertama, pertanyaan A ini adalah variabel X yang pertama ya untuk pertanyaan A. Kemudian ini adalah total jawaban keseluruhan menjadi variabel Z. Kemudian kita butuh kolom lagi untuk perkalian X dan Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat untuk tadi memasukkannya ke nilai ke rumus R hitung. Nah, nanti kita butuh angka dari penjumlahan ini yang di bawah.
untuk dimasukkan ke dalam rumus R hitung. Jadi N-nya 10, kemudian jumlah sigma dari perkalian X dan Z, ini ya 674, kemudian jumlah dari X dan jumlah dari Z, jumlah dari X 41, jumlah dari Z 162, kemudian di akar N-nya 10, ini adalah sigma dari X yang dikuadratkan, berarti S yang dikuadratkan ini 171, kemudian ini adalah jumlah X-nya ya, di atas sudah 41 baru dikuadratkan, kemudian akar N-nya 10, kemudian sigma dari Z yang dikuadratkan adalah 2684, kemudian minus sigma Z nya ini ya 162, kemudian dipangkat 2. Nah, kemudian dijumlahkan, ini 6740 ya, perkalian dari 10 dikali 674 dikurangi 41 kali 162, di bawahnya juga sama, diakarkan, jangan lupa ini dikali kemudian diakar menjadi angka hasilnya yaitu 98 dibagi 131,5, diperoleh nilai akhirnya R hitungnya 0,745. Sehingga dari sini kita sudah dapat nilai dari R tabel dan juga R hitung. Nah, keputusannya apa? Keputusannya di sini untuk alat instrumen yang pertama, untuk pertanyaan A itu dinyatakan valid. Karena apa? Karena nilai R hitungnya 0,745 ini lebih besar dari R tabelnya tadi yaitu 0,707. Nah, ini sesuai dengan pedoman tadi ya, dinyatakan valid ketika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabelnya. Nah, ini untuk butir A. Jadi tadi kita menguji validitasnya untuk butir A yang pertama ya. Kita punya 4 pertanyaan, artinya 4 alat instrumen. Jadi misalnya ini adalah suatu penelitian tentang tingkat pelayanan. Jadi tingkat pelayanan itu variabelnya, kemudian kita menggunakan alat instrumennya, menggunakan skala Likert pertanyaan. Jadi misal ini adalah tingkat pelayanan administratif mahasiswa di kampus UMK misalnya. Nah, pertanyaan A tadi misalnya adalah pelayanan pegawai administrasi terhadap mahasiswa. Kemudian di sini B misalnya ketepatan waktu dalam melayani mahasiswa misalnya. Kemudian C misalnya kebersihan tempat pelayanan terhadap mahasiswa misalnya. Kemudian D misalnya tingkat keramahan pegawai terhadap mahasiswa misalnya. Nah, itu adalah alat instrumen yang kita gunakan untuk menguji apakah beberapa pertanyaan tadi bisa menggambarkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan di UMK misalnya, pelayanan administrasi di UMK. Nah, sehingga tadi kita sudah tahu untuk instrumen pertanyaan A itu sudah valid, artinya sudah bisa mengukur tingkat pelayanan. Nah, selanjutnya kita akan pelajari mengenai uji reliabilitas beserta contoh soalnya. Silakan disimak baik-baik ya. Ini adalah uji reliabilitas. Jadi kalau validitas kemarin kita tahu fungsi dari validitas yaitu kita pengen tahu apakah alat yang digunakan itu sudah bisa untuk mengukur variabel yang ingin kita ukur ya kan. Kemarin contohnya misalnya penggaris untuk mengukur panjang suatu benda misalnya, kemudian berat badan diukur dengan timbangan. Nah, alat yang digunakan itu cocok atau bisa dipakai untuk mengukur variabel yang ingin kita ukur. Nah, kalau reliabilitas ini kita pengen mengetahui nih seberapa konsistensi alat yang kita gunakan itu dalam mengukur variabel yang ingin kita ukur. Jadi apabila alat yang kita gunakan itu kita gunakan untuk mengukur 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama, apakah nanti hasilnya tetap sama gitu kan. Kemarin kita tanya ke si A, responden A bilangnya sangat puas misalnya dengan tingkat pelayanan pada perusahaan
A misalnya. Kemudian setelah 2 hari kemudian kita tanya lagi, oh ternyata jawabannya berubah menjadi tidak puas. Nah, ini menjadi tidak reliable atau tidak konsisten. Makanya kita di sini ketika memilih alat instrumen itu harus yang reliable atau konsisten gitu. Ketika itu dijawab dengan tidak konsisten atau menghasilkan hasil yang tidak sama, padahal alat yang digunakan sama, kemudian respondennya sama, variabel yang ingin diukur juga sama, kok beda? Nah, ini akan mengakibatkan hasilnya menjadi tidak reliable dan tidak layak untuk dilakukan penelitian gitu, karena alatnya berarti salah gitu. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur reliabilitas berdasarkan measurement nih. Yang pertama yaitu tes retest reliability. Nah, ini dilakukan dengan cara mencoba alat ukur beberapa kali kepada responden yang sama dalam waktu yang berbeda. Nah, ini contohnya saya tadi ya, yang saya beri contoh misalnya kita tanya hari ini dengan pertanyaan yang sama, seberapa puaskah Anda dengan pelayanan perusahaan A gitu kan. Nah, hari ini dijawabnya puas, kemudian 4 hari kemudian dengan orang yang sama kita tanya lagi, ternyata jawabannya berbeda. Nah, itu menjadi tidak reliable, alatnya sama, pertanyaannya sama. Nah, kemudian yang kedua, metode yang kedua ini adalah equivalent. Alat ukur dilakukan sekali, tetapi alat ukurnya ada 2, beda. Responden sama di waktu yang sama gitu. Jadi misalnya kita tanya yang satu, tadi alat instrumennya sama-sama menanyakan variabel kepuasan gitu ya. Yang pertama, seberapa puaskah Anda terhadap pelayanan pada perusahaan A gitu kan. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa nyamankah Anda dengan tingkat kepedulian pegawai terhadap permasalahan yang Anda hadapi misalnya. Nah, ini kan 2 alat yang berbeda tapi tujuannya sama, ingin mengukur tingkat kepuasan gitu. Nah, itu dilakukan di waktu yang sama dengan responden yang sama. Apakah 2 alat itu akan dijawab dengan jawaban yang sama atau berbeda? Kalau berbeda berarti alatnya yang salah gitu. Nah, alat ini harus reliable atau dijawab secara konsisten. Kalau dia jawabnya nggak puas, ya yang satunya juga harus dijawabnya juga nggak puas, karena itu adalah 2 alat ukur yang sama untuk mengukur variabel yang sama gitu. Kemudian yang ketiga, gabungan. Ini mencoba 2 alat ukur yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi ini campuran antara tes retest dan ekuivalen. Kemudian yang keempat, internal konsistensi. Mencoba alat ukurnya cukup sekali aja, kemudian datanya dianalisis dengan teknik tertentu. Nah, ini yang akan kita pakai ini nanti, internal konsistensi. Nah, teknik yang dipakai dalam mengukur beberapa metode yang bisa dipakai untuk mengetahui apakah alat itu reliable atau enggak. Ini ada 5 di sini antara lain yang kita bahas. Yang pertama yaitu teknik Alpha-Cronbach. Ini adalah untuk instrumen penelitian yang jawaban respondennya berbentuk skala. Nah, ini kalau kita pakainya seringnya di penelitian kualitatif ya, kita menanyakan tentang tingkat kepuasan, kemudian seberapa rajin gitu kan. Nah, sehingga di sini kita membutuhkan skala. Biasanya skala Likert yang digunakan 1 sampai 10, 1 sampai 7, 1 sampai 5 gitu. Nah, ini digunakan tekniknya Alpha-Cronbach. Kemudian yang kedua ada teknik tes retest. Alat ukur dicoba sebanyak 2 kali dengan responden yang sama tapi waktunya berbeda. Kemudian ada teknik Spearman-Brown. Ini untuk jawaban dari alat instrumennya itu dijawabnya dengan ya atau tidak. Nah, ini syaratnya jumlah instrumennya harus genap. Kalau pertanyaannya berarti pertanyaannya harus jumlahnya genap. Nah, bedanya di sini kalau teknik Kudder dan Richardson KR20 ini jawabannya juga sama ya dan tidak. Tapi di sini harus ganjil jumlah instrumennya. Kalau di sini genap, di sini ganjil, dan dinyatakan reliable ketika nilai R-nya lebih dari 0,7. Nah, di sini juga sama teknik Kudder dan Richardson tapi KR21. Bedanya pada variabel P dan Q nanti diganti dengan variabel rata-rata skor total. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama ini aja dulu untuk teknik Alpha-Cronbach.
Nah, rumusnya nanti alurnya adalah kita harus menentukan dulu nilai varian pada setiap butir pertanyaan. Jadi kalau kita punya alat instrumennya adalah berupa pertanyaan, pertanyaannya ada 10, maka kita harus menentukan masing-masing nilai variannya pada setiap pertanyaan yang kita pakai sebagai alat instrumen. Kemudian setelah itu kita menentukan nilai dari varian total, berarti jumlah seluruh pertanyaan kita ambil nilai varian keseluruhannya. Setelah itu nanti kita tentukan nilai R-nya. Jadi dikatakan reliabel ketika dia di atas 0,7. Semakin mendekati 1 sama, berarti semakin dia sangat konsisten atau sangat reliabel. Jadi kalau kemarin di uji validitas itu di atas 0,3 itu sudah dinyatakan valid ya, tapi itu valid masih dalam tahap lemah karena 0,3 itu masih lemah, tapi sudah dianggap sudah valid dan bisa digunakan untuk alat instrumen dalam penelitian. Tapi semakin dekat dengan angka 1 misalnya itu lebih bagus atau bisa dikatakan sangat valid gitu. Kevalidannya sangat tinggi. Nah, di sini contoh untuk menghitung uji reliabilitas ya. Ada 10 responden nih. Kemudian kita ingin mereka mengisi kuesioner. Kuesioner kita ada 4 butir pertanyaan. Nah, berarti alat instrumennya ya ini 4 butir pertanyaan. Masing-masing pertanyaan dijawab dengan 5 pilihan jawaban. Nah, berarti dijawabnya dengan skala Likert rentang 1 sampai 5 gitu. Kemudian di sini diketahui bahwa peneliti ingin menentukan tingkat alfa errornya, tingkat kesalahannya adalah 5%. Nah, ini datanya. Jadi ini responden 1 sampai responden 10, pertanyaan A, B, C, dan D ya. Kemarin kita sudah membahas itu, misalnya tadi tingkat kepuasan di sini menyatakan seberapa puas dengan pelayanan pegawai, di sini seberapa nyaman dengan fasilitas yang diberikan. Nah, nanti CD mengikuti yang sama-sama di sana ingin mengukur tingkat kepuasan atau tingkat kepuasan nasabah ya. Itu misalnya dalam suatu perusahaan jasa misal. Nah, ini adalah jawabannya ya, 4, 3, 4, 3. 3 itu karena di tengah biasanya dijawabnya berarti netral gitu. 1 biasanya sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 netral, 4 puas, 5 sangat puas. Nah, ini adalah jawaban pada masing-masing pertanyaan untuk 10 responden. Nah, kita akan menguji ke reliabilitasannya. Yang pertama, kita butuh membuat tabel penolong. Kemudian tadi kita butuh menghitung nilai varian pada setiap pertanyaannya. Kemudian kita butuh total nilai variannya. Kemudian kita hitung varian totalnya. Dan terakhir ini yang kita ingin cari, yaitu nilai R-nya. Jadi nilai dinyatakan reliabel ketika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel. Nah, ini adalah menghitung reliabilitas secara manual. Makanya tadi kita butuh rumus. Jadi kalau pakai aplikasi SPSS kita bisa langsung tahu hasilnya itu reliable atau enggak dengan melihat nilai R-nya atau kita melihat nilai signifikansinya. Jadi kalau di bawah 0,05 berarti dia reliable. Nah, ini kita butuh tadi ya untuk memasukkannya ke rumus sehingga kita masing-masing pertanyaan A, B, C, dan D kita ubah menjadi X1, S2, S3, S4. Kemudian kita kuadratkan masing-masing. Kita butuh jumlah X-nya, kemudian jumlah X yang dikuadratkan, kemudian kita cari total keseluruhannya. Nah, ini adalah angka-angka yang kita butuhkan untuk masuk ke rumus tadi ya. Nah, ini pertanyaan A, ini varian A. Rumusnya adalah sigma X1 pangkat 2 minus sigma S2 min bagi N, kemudian dibagi keseluruhannya dengan N-nya. Jadi jumlah dari X1 yang dikuadratkan. X1 yang dikuadratkan ini adalah 171. Nih, kemudian dikurangi dengan sigma X1. Sigma X1 berarti ini ya. Nah, ini 41. Nih, 41 baru dikuadratkan dibagi dengan jumlah N-nya. Jumlah N-nya adalah jumlah respondennya adalah 10 gitu. Nah, pertanyaan B, C, dan D sama rumusnya. Hanya tadi berarti S2, S3, S4 ya. Nah, kemudian kita hitung jumlahnya ya. Ini jumlah total nilai varian. Jadi ini varian A, B, C, dan D. Ya, 0,29 ditambah 0,76 tambah 0,49 ditambah 0,56 diperoleh total nilai variannya 2,1. Kemudian menghitung nilai varian total. Ini total ya, nilai varian total
Jadi kita ambil yang sigma totalnya. Jadi sigma X kuadrat yang total, sigma X kuadrat ini ya, berarti 2684. Kemudian dikurangi jumlah X-nya. Ini jumlah X-nya 162. Jadi jumlah X ini maksudnya ini ya, 4 ditambah 3 ditambah 4 tambah 3, ini 14. Bawahnya juga sama, 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4, 17. Nah, ini yang keseluruhannya, jumlah X keseluruhannya 162. Nah, ini masuk ke sini, N-nya sama, 10, N-nya 10. Jadi ini jadinya nilai varian totalnya ada 5,96. Nah, baru bisa kita masukkan ke rumus nilai R hitungnya. Nah, ini K ini adalah jumlah alat instrumen yang kita gunakan. Tadi ada 4 pertanyaan ya, 4 alat A, B, C, D. Jadi ini K-nya juga 4. 4 minus 1 minus sigma dari keseluruhan total nilai variannya. Ini ya, 2,1. Kemudian dibagi dengan alfa nilai varian totalnya. Nilai varian totalnya ini tadi 5,96. Diperolehlah nilai R hitungnya 0,86. Nah, kemudian kita bandingkan, tadi dinyatakan reliabel ketika R hitungnya lebih besar dari R tabelnya, gitu. Atau di atas 0,7. Nah, kita lihat R tabelnya berapa. Nah, kita membutuhkan untuk menghitung. Nah, kita butuh untuk menghitung nilai R tabelnya. R tabelnya kita lihat sama di tabel R ya. Nah, ini kita lihat N-nya adalah sejumlah respondennya, yaitu 10, dan alfanya kita tahu adalah 5%, sehingga kita tarik ke sini, diperolehlah angka 0,632. Nah, sama 0,6. Sehingga kita tahu nilai R tabelnya adalah 0,6. Lebih kecil dibandingkan nilai R hitungnya 0,86. Gitu. Nah, sehingga kita tahu bahwa alat instrumen yang kita pakai adalah sudah reliabel atau sudah konsisten. Gitu. Oke. Nah, nanti ini kalau dipakai menggunakan alat SPSS ya, langsung bisa tahu nilainya 0,86. Nah, ini adalah latihan soalnya. Nanti kalian coba kerjakan untuk menghitung uji reliabilitas dari soal ini, gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.